Sekarang, setelah waktunya sudah dekat, kamu mau batalkan. Bagaimana dengan nasib undangan yang sudah disebar? Bagaimana dengan pakaian-pakaian yang sudah dipesan, dijahit? Malu, Sar, malu. Mau diapain? Pikir, Sar. Masa persoalan yang sekecil itu bisa membuat kamu akan membatalkan pernikahan? Bingung deh, Mama. Mungkin menurut Mama ini sepele. Tapi buat Sarah ini penting dan sangat prinsip. Karena yang namanya kejujuran itu adalah yang utama dalam rumah tangga. Kejujuran? Kejujuran macam apa? Masa hal-hal yang sepele Mas Dul harus selalu lapor kamu? Mama kok malah belain Dul sih? Udah jelas-jelas dia salah. Dia tuh udah bohongin Sarah, Ma. Dia tuh gak jujur. Oke. Mama tidak membela Mas Dul. Tapi Mama lihat kamu sudah tidak realistis lagi, sayang. Kamu bercemburu, itu hak kamu. Tapi kamu harus rasional dong. Kan Jainab sudah kawin, sudah menikah. Apalagi? Kamu sendiri yang memilih Mas Dul menjadi suami kamu. Kamu sendiri yang menentukan hari pernikahan kamu. Sekarang, setelah waktunya sudah dekat, kamu mau batalkan. Bagaimana dengan nasib undangan yang sudah disebar? Bagaimana dengan pakaian-pakaian yang sudah dipesan, dijahit? Malu, Sar, malu. Mau diapain? Biarin aja lah. Paling juga duitnya hilang. Sarah, kamu mau kemana? Tidur. Mungkin menurut kamu ini persoalan sepele. Tapi buat aku ini penting. Soal prinsip. Karena kamu udah gak jujur sama aku, Dul. Masa aku harus cerita semua sih, Sar? Oke, aku ke rumah Jainab, aku ketemu dia, tapi aku cuma nasihatin dia aja. Buat apa kamu nasihatin dia segala? Kurang kerjaan aja? Ingat ya, ini udah kedua kalinya kamu bohongin aku. Tapi kan nggak terjadi apa-apa. Alah, bisa aja terjadi apa-apa. Sar, kalau kamu curiga terus, nanti kalau kita kawin, kita bisa berantem tiap hari. Makanya, mulai sekarang aku minta kamu belajar jujur dong. Supaya nanti kita nggak ribut-ribut terus. Tapi kalau memang kamu nggak bisa, ya udah, jadi kita nggak usah kawin aja sekalian, batal. Kamu gitu sih, Sar? Bukannya apa-apa. Karena aku nggak mau, aku mengalami hal yang sama dengan Mama. Punya suami tukang bohong. Dan aku juga nggak mau punya calon suami orang Betawi, tapi sama dengan Betawi-Betawi lainnya. Kayak sedikit langsung mau nambah istri. Sar, kamu nggak pantas ngomong seperti itu. Ah, terserah. Dul, gua tidur duluan ya. Iya, iya. Maksud Mas Mandra, kami berdua mohon izin diperbolehkan tidur kamar Mas Dul, karena Mak Dua lagi tidur di kamarnya Ati. Yo, bilang. Matur nuwun Mas Dul. Iya, iya. Anak Betawi. Iya, kita tambahin lagi dah. Mandinya udah Mas. Udah, ya kalau mandi dah. Kalau aku nanti saja, biar ini selesai, baru mandi ya Mas ya. Iya, ntar kita mandi berdua ya. Ya, Udah, saya ke dalam dulu ya. ya Mas. Dul, sarapan dulu ya. Nya udah siapin nih. Ntar aja Nya. Dul mau ke kantor pusat takut macetnya. Sedikit aja, buat nasal perut, Dul. Ntar aja Nya, Dul makan di kantinnya.
Jadi kamu mengajak Mas Sarapan di sini hanya untuk mengadukan persoalan sepele seperti itu? Kok dibilang sepele sih, Mas? Sebel ah. Sar. Mas pikir Ngawur. Saja. Udah deh, kayaknya percuma ya ngadu-ngadu sama Mas Anton. Udah ya. Sar, tunggu dulu.